tanpa didampingi penasihat hukum, sehingga tidak dijamin apakah benar-benar dalam keadaan bebas dari penyiksaan atau setidaknya bebas dari pernyataan-pernyataan yang menjerat. Nomor 2, pemohon Eka Sandi alias Tiwul bin Muran diperiksa sebagai tersangka sekitar jam 02.20 dini hari, padahal telah ditangkap dan diinterogasi sejak jam 16.30 WIB tanpa didampingi penasihat hukum, sehingga tidak dijamin apakah benar-benar dalam keadaan bebas dan dari penyiksaan atau setidaknya bebas dari pernyataan-pernyataan yang menjerat. Nomor 3, pemohon Jaya alias Kliwon bin Sabdul diperiksa sebagai tersangka sekitar jam 03.00 WIB dini hari, padahal telah ditangkap dan diinterogasi sejak jam 16.30 WIB tanpa didampingi penasihat hukum, sehingga tidak dijamin apakah benar-benar dalam keadaan bebas dari penyiksaan atau tidaknya bebas dari pernyataan-pernyataan yang menjerat. Nomor 4, pemohon Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi diperiksa sebagai tersangka sekitar pukul 03.00 dini hari WIB, padahal telah ditangkap dan diinterogasi sejak 16.30 tanpa didampingi penasihat hukum, sehingga tidak dijamin apakah benar-benar dalam keadaan bebas dari penyiksaan atau setidaknya bebas dari pertanyaan-pertanyaan yang menjerat. Mengenai praktik inquisitoire ini telah sering dibahas dalam berbagai literatur hukum acara pidana. Menurut Nicholas Simanjuntak menyatakan, pada sistem inquisitoire, seorang yang sedang diperiksa akan diperlakukan sebagai objek yang sekehendak hati si pemeriksa. Dapat dianggapnya sudah berada di dalam posisi bersalah. Dia tidak perlu diberi belas kasihan, simpatik, dan perlakuan baik. Tidak dikenal di sini hak dan martabat manusia si terperiksa sebagai orang yang belum tentu salah. Dia harus dikalahkan untuk dipersalahkan oleh si pemeriksa, baik secara mental, psikologis, fisik, dan dari segala argumentasi. Si pemeriksa seakan sudah memiliki segala data, keterangan, dan fakta apapun yang diperbuat oleh si terperiksa. Dia hanya perlu mengakui dan membenarkan segala tuduhan dan selanjutnya menguraikan lebih rinci sebagaimana tuduhan itu benar dilaksanakan oleh si terperiksa. Pengakuan si terperiksa akan menjadi bukti hukum untuk mempersalahkannya, tetapi itu tidak akan membebaskan dia dari tuduhan atau persecution. Sikap dasar pelampiasan balas dendam ada pada perilaku si pemeriksa. Hak-hak privasi atas tubuh dan martabat si terperiksa semuanya bisa jadi sasaran tindak fisik dari si pemeriksa. Teror mental dan ketakutan fisik dibentuk agar kemauan si terperiksa segera dilampiaskan. Perlawanan bahkan tanda-tanda ketidaksetujuan terhadap tindakan si pemeriksa akan mengakibatkan perlakuan yang lebih kasar dan lebih keras lagi kepadanya. Tidak heran dalam acara pemeriksaan seperti ini sangat banyak terjadi korban penyiksaan fisik dan mental. Penindasan, kekejaman, dan perlakuan keji adalah dunia sehari-hari yang dilakukan tanpa rasa bersalah sedikitpun bagi si pemeriksa. Itulah tugasnya, untuk itu dia dilatih bagikan algojo. Dia dibekali khusus dengan berbagai keterampilan bela diri, berkelit, memelintir, berkilah, dan segera balik menyerang untuk mendudukan. Pemeriksaan inquisitoire ini lazim dalam praktik dulu, di mana HR terutama pada zaman kolonial Belanda dan Jepang ini bisa disebut sebagai interogasi, atau pada zaman dulu dikenal sebagai opsporing, yang berarti pengusutan tuntas dengan mengejar terus sampai ketemu kemauan si pemeriksa. Akan tetapi ternyata bukan hanya di zaman bahala, zaman dulu kala itu terjadi. Pada beberapa tahun yang lalu sebelum reformasi masih dipraktikkan cara-cara inquisitoire, antara lain dalam kasus wartawan Udin di Yogyakarta yang akhirnya meninggal di tahanan. Kasus tersebut di kala itu menjadi sangat menghebohkan. Juga ada aktivis buruh Marsinah di Jawa Timur dan kasus Cece di Jawa Barat yang meninggal di dalam tahanan. Dalam paparan resmi oleh pejabat resmi tentang kasus-kasus itu tidak pernah diakui pemeriksaan dilakukan dengan cara inquisitoire, sebab resminya kala itu sudah berlaku KUHP yang syarat akan hukum hak asasi manusia. Pada intinya, inquisitoire tidak boleh lagi dipraktikkan dalam pemeriksaan hukum acara pidana. Dalam kurung Nicholas Simanjuntak, acara pidana Indonesia dalam siklus hukum Gelia Indonesia 2009 halaman 115 sampai 116. Bahwa keterangan BAP sebagai petunjuk yang dimaksud dalam himpunan tanya jawab rapat kerja MA dengan pengadilan banding tahun 1987 nomor 195 halaman 474 sebagaimana menjadi rujukan majelis hakim, penerapannya harus benar-benar hati-hati karena keterangan-keterangan dalam BA tersebut harus benar-benar dipastikan diperoleh penyidik dengan benar sah tanpa melanggar satupun aturan perundang-undangan. Artinya, keterangan-keterangan tersangka diantaranya harus didapat dari proses penyidikan yang taat azas dan taat hukum seperti sesuai dengan Miranda Rules atau Miranda Warning. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 56 KUHP
diperoleh lewat proses penyidikan yang benar, pengumpulan scientific data evidence yang benar, serta penerapan metode scientific crime investigation yang ketat, sehingga benar-benar zero mistakes. In kasu dikarenakan keterangan para pemohon PK dan para saksi mahkota di Polres Cirebon Kota yang ternyata melanggar ketentuan Miranda Rules telah dicabut melalui keterangan di Polda Jawa Barat ketika perkara tersebut diambil alih oleh Polda Jawa Barat dalam penyidikan dan justru memenuhi kaidah Miranda Rules dan Miranda Warning serta malah diabaikan oleh majelis hakim. Berdasarkan argumen para pemohon PK tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon telah melakukan kekeliruan yang nyata akibat menilai fakta yang sesat. Faith League Dwelling yang menganggap para pemohon PK memberikan keterangan secara bebas dan tanpa tekanan padahal dalam kondisi tekanan, kelelahan, dan kejenuhan fisik dan psikis yang luar biasa. Ironisnya, keterangan pemohon yang diambil dalam keadaan bebas tanpa tekanan, tanpa penyiksaan, diambil dalam rentang waktu wajar dan manusiawi, serta keterangan dimaksud diberikan di hadapan penasihat hukum malah diabaikan dan tidak dijadikan sumber pertimbangan majelis hukum. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan menafsirkan ketentuan di luar kehendak pembuat undang-undang, terutama penafsiran pasal 56 KUHP. Miranda Rules atau Miranda Warning diciptakan bukan hanya sebatas formalitas belaka, tapi harus diartikan lebih dari itu. Sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia atas diri tersangka, Miranda Rules tidak hanya bertujuan agar tersangka dapat kebebasan dalam hal memberikan keterangan saat diperiksa di hadapan penyidik, tetapi lebih dari itu melindungi tersangka selama proses penyidikan. Keadaan bebas dari intimidasi dan penyiksaan harus dipenuhi para pemohon PK baik ketika sebelum pemeriksaan, pada saat pemeriksaan maupun setelah pemeriksaan penyidikan. Kondisi-kondisi tersebut tentunya penting untuk dipastikan karena bisa saja penyiksaan dan intimidasi dilakukan sebelum tersangka diperiksa atau di sela-sela pemeriksaan penyidikan. Penyiksaan itu tidak harus selalu dilakukan oleh si pemeriksa pada saat pembuatan BAP penyidikan, tapi bisa juga dilakukan dengan cara meminjam tangan orang lain, seperti menyuruh anggota kepolisian lainnya atau tahanan lainnya untuk menyiksa, sehingga jika terjadi penolakan atau pencabutan keterangan oleh si terdakwa dengan alasan penyiksaan, si pemeriksa dapat terklit manakala dilakukan pemeriksaan verbalisan di depan persidangan. Penyiksaan bisa juga terjadi selama tersangka berada di tahanan, baik dilakukan oleh aparat kepolisian atau para tahanan yang disuruh oleh pihak-pihak lain, baik atas suruhan penyidik atau pihak lain yang berkepentingan terhadap penyidikan bukan pada saat pemeriksaan. Untuk itulah KUHP mewajibkan kehadiran penasihat hukum sejak awal penyidikan sebagaimana diamanatkan pasal 56 KUHP dan jurisprudensi Mahkamah Agung karena setidaknya penasihat hukum dapat melindungi hak tersangka dari tindakan penyiksaan dan intimidasi selama dirinya menyandang status sebagai tersangka. Keberatan penasihat hukum juga memberikan perlindungan setiap saat, baik selama tersangka berada dalam tahanan, selama menunggu pemeriksaan, atau kapanpun selama proses penyidikan, karena pada dasarnya seseorang yang dibawa perlindungan advokat niscaya lebih dihormati dan dihargai serta dilindungi hak-hak konstitusionalnya daripada mereka yang tidak didampingi. Hal ini karena kedudukan advokat yang setara dengan penegak hukum lainnya memiliki akses hukum dan keadilan yang luas sehingga menimbulkan rasa segan siapapun baik para penyidik ataupun pejabat Polri lainnya dan para tahanan lainnya untuk berpikir berulang kali sebelum melakukan penyiksaan. Advokat memiliki ilmu dan keterampilan yang memadai sehingga pendapat-pendapatnya dapat didengar dan menjadi masukan para penyidik dalam menjaga profesionalisme dan menghindari pelanggaran prosedur selama penyidikan. Menurut teori psikologi kekuasaan, betapa besarnya pengaruh kekuasaan terhadap perilaku si pemegang kekuasaan, dan seorang pemegang kekuasaan biasanya akan selalu menunjukkan dominasi guna mempertahankan kekuasaan terhadap orang yang dikuasainya. Agar si penguasa mendapatkan keinginannya, maka tak jarang menggunakan tindakan koersif atau pemaksaan, dan penyiksaan merupakan instrumen paling efektif dalam menjalankan tindakan koersif tersebut. Inkasu berdasarkan keterangan BAP para pemohon PK di Polda Jawa Barat yang juga membuat pencabutan keterangan mereka yang selanjutnya dikuatkan pula oleh saksi mahkota Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil dan Eko Ramandani alias Koplak bin Kosim, karena pengakuan tersebut dihasilkan melalui penyiksaan saat interogasi dilakukan oleh saudara Rudiana dan kawan-kawan adalah bukti penyidikan dilakukan tanpa mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan. Rudiana dan kawan-kawan ketika melakukan perbuatannya bukan dalam kapasitas sebagai penyidik atau penyelidik perkara akuo, tanpa adanya surat perintah penyelidikan atau perintah penyidikan, serta berpikir hanya berdasarkan kapasitas seorang polisi yang anaknya baru saja meninggal, di mana dalam alam pikirannya sudah meyakini kematian itu akibat dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh para pemohon PK.
Keterangan para pemohon PK dan kedua saksi mahkota khusus tentang poin penangkapan dalam kurung diperhalus pengamanan dan interogasi telah berkesesuaian dengan keterangan saksi Rudina dan kawan-kawan sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 185 ayat 6 huruf B KUHP sehingga peristiwa penangkapan dan interogasi yang dituduhkan kepada saksi Rudina dan kawan telah terbukti dan menjadi fakta hukum. Interogasi yang dilakukan oleh saksi Rudiana sebagai orang tua korban sangat syarat dengan konflik of interest. Orang waras manapun tidak mungkin percaya kalau interogasi yang dilakukan oleh saksi Rudiana, seorang polisi yang baru ditinggal meninggal anaknya tersebut sama sekali tidak disertai dengan penyiksaan. Padahal yang diinterogasi tersebut orang yang diyakini sebagai pembunuh anaknya. Rasanya mustahil seorang polisi aktif dapat mengendalikan emosinya untuk tidak melakukan tindakan penyiksaan pada orang yang dalam pikirannya diyakini sebagai pembunuh anaknya. Dan interogasi tersebut dilakukan di ruang tertutup tanpa ada pihak lain yang menyaksikannya. Jika memang tidak ada niatan untuk melampiaskan kemarahannya, maka saksi Rudiana akan melaporkan terlebih dahulu peristiwa tersebut kemudian menyerahkan semua penanganan perkara kematian anaknya kepada Polres Cirebon Kota, tempat dirinya bekerja untuk segera ditangani. Tindakan saksi Rudiana dan kawan-kawan menimbulkan kesan yang kuat akan kepercayaan dirinya kepada institusi Polres Cirebon Kota, sehingga dirinya perlu turun langsung guna menangani dan menangkap para pelaku tindak pidana yang menimpa anaknya. Jika saksi Rudiana sebagai penyidik Polres Cirebon Kota saja tidak percaya pada institusinya, masyarakat lalu bagaimana dengan masyarakat? Dengan demikian keterangan para pemohon PK terpidana Rivaldi alias Ucil bin Kasana, Eko Ramadhani bin Kosim dan Saka Tatal khusus poin penangkapan dan interogasi ilegal serta penyiksaan yang dilakukan oleh saksi Rudiana, Gugun Gumilar, Dodi Irwanto dan Andi Syafruddin telah sesuai dengan teori psikologi kekuasaan sebagaimana sedikit para pemohon PK singgung di atas. Bahwa setelah para pemohon PK merasa terbebas dari pengaruh saksi Rudiana dan kawan-kawan, akhirnya mereka secara kompak mencabut pengakuan-pengakuan yang pernah diberikan di Polres Cirebon dalam pemeriksaan di Polda Jawa Barat pada tanggal 19 Oktober 2016. Dalam keadaan yang benar-benar bebas, karena selain diambil keterangan-keterangan pada waktu yang patut, keterangan di Polda Jawa Barat tersebut juga didampingi oleh penasihat hukum sehingga dijamin kebebasan dan hak konstitusionalnya. Pencabutan dan keterangan-keterangan para pemohon PK yang berada dalam keadaan bebas dalam arti sebenarnya itulah yang sah secara hukum dan memenuhi Miranda Rules yang seharusnya dijadikan dasar majelis hakim dalam menilai dan mempertimbangkan putusannya. Bahwa selain fungsi perlindungan tersangka, Miranda Rules juga merupakan jaminan keadilan bagi korban atau keluarga korban terutama dalam perkara pembunuhan agar ditemukan pelaku yang sebenarnya. Penyidikan tersangka dengan didampingi penasihat hukum niscaya akan menghasilkan hasil yang lebih baik karena semua keterangan diperoleh melalui penyidikan yang taat azas sehingga dapat minimalisir kesalahan. Pada penyusunan BAP oleh penyidik kepada para pemohon PK yang menggunakan tindakan kekerasan dan penyiksaan juga ditemukan indikasi dalam penelaahan dan pendalaman dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sebagaimana dapat dibaca dari proses rilis pada tanggal 25 Juli 2024. Source Instagram akun @info_lpsk sebagai berikut. Berdasarkan penelaahan yang telah dilakukan, terdapat temuan kejanggalan sebagai berikut. 1. Adanya pelanggaran ketentuan KUHP dalam proses penyidikan dan adanya indikasi dugaan penganiayaan, penyiksaan atau perlakuan yang tidak seharusnya pada 2016. 2. Terdapat inkonsistensi ketidaksesuaian antara keterangan beberapa terdakwa berkaitan dengan peran pelaku. Vide link https://www.instagram.com seperti yang terlampir dianggap sudah dibacakan, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas telah membuktikan bahwa dalam pertimbangan hukum majelis hakim terdapat kekhilafan hakim, yaitu tidak mendalami keterangan para pemohon PK tapi hanya mengandalkan keterangan saksi verbalisan. Terima kasih. Yang mulia, izin untuk melanjutkan. Angka 5, terdapat kesesatan fakta, dwelling faith, kesesatan hukum, dwelling omren headrage, dan penafsiran hakim yang tidak sesuai dengan kehendak pembuat undang-undang terhadap pasal 162 ayat 2 KUHP. Bahwa sebagaimana para pemohon PK sampaikan di atas, salah satu unsur kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata yang menjadi alasan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali bila mana terdapat kesesatan fakta, kesesatan hukum, dan penafsiran
hakim atas peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan kehendak si pembuat peraturan perundang-undangan. Bahwa sesuai dengan putusan nomor 4, di mana salah satu bagiannya adalah keterangan saksi Aep dan saksi Dede Riswanto, ternyata dalam bandel tersebut tidak ditemukan berita acara penyumpahan atas saksi Aep maupun saksi Dede Riswanto. Untuk itu, keterangan yang diucapkan dalam persidangan tersebut tidak dapat disamakan dengan keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan karena berita acara pemeriksaan Aep dan Dede Riswanto yang dinyatakan di bawah sumpah tidak disertai dengan adanya bukti berita acara pengambilan sumpah di tingkat penyidikan. Dengan demikian, majelis hakim benar-benar telah hilaf dalam menguraikan kesesatan fakta karena tidak memeriksa berkas perkara secara teliti dan seksama. Akibat kekilafan tersebut, keterangan Aep dan Dede Riswanto pada putusan halaman 74 sampai dengan halaman 77 telah digunakan oleh majelis hakim untuk menghukum para pemohon PK sebagaimana terlihat dari pertimbangan hukum halaman 101 sampai dengan 102 sebagai berikut. Bahwa kemudian para terdakwa, saksi Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, saksi Eko Ramadhani alias Koplak, anak saksi Saka Tatal, saudara Andi DPO dan saudara Peggy alias Perong DPO melempari anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan anak korban Vina dengan menggunakan batu mengenai spakbor sepeda motor yang dikendari oleh korban Muhammad Rizky Rudiana. Namun anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina dapat melarikan diri. Bahwa selanjutnya para terdakwa, saksi Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, saksi Eko Ramadhani alias Koplak, saksi anak Saka Tatal, saudara Andi DPO dan saudara Peggy alias Perong DPO dengan mengendarai sepeda motor, mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan anak korban Vina dengan membawa bambu yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan setibanya di depan MAN 2 Cirebon yang jaraknya kurang lebih 50 meter dari SMPN 11 Kota Cirebon, sepeda motor anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan anak korban Vina dipepet oleh motor saksi Eko Ramadhani alias Koplak dan seterusnya. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon telah keliru menerapkan hukum pasal 162 ayat 2 KUHP karena hanya menafsirkan ketentuan pasal tersebut tanpa melakukan penafsiran sistematis internal pasal 116 ayat 1 KUHP. Sebelum menerapkan pasal 162 ayat 2, Majelis Hakim seharusnya menguji terlebih dahulu apakah keterangan yang hendak dibacakan tersebut telah sah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 2 KUHP sehingga keterangan tersebut benar-benar dapat dibacakan dengan kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangan dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 162 ayat 2 KUHP. Adapun ketentuan pasal 162 ayat 2 KUHP dan pasal 116 ayat 1 KUHP tersebut menyatakan sebagai berikut. Mohon dianggap telah dibacakan bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum guna membacakan keterangan saksi, tapi harus dilakukan pemanggilan terlebih dahulu. Apabila setelah dipanggil tapi saksi tetap tidak hadir, maka harus menilai apakah keterangan yang akan dibacakan di bawah sumpah tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP karena dalam ketentuan tersebut disyaratkan adanya cukup alasan saksi kenapa tidak dapat hadir dalam persidangan. Artinya, dalam berita acara pengambilan sumpah di hadapan penyidik harus secara jelas dan tegas disebutkan alasan ketidakhadiran serta dilampirkan dokumen-dokumen pendukung kebenaran alasan tersebut. Misalkan, jika saksi adalah seorang tentara yang hendak menjalankan tugas di wilayah konflik bersenjata sehingga dikhawatirkan gugur atau tidak dapat meninggalkan tugas pada saat persidangan, atau seorang mahasiswa yang hendak studi di luar negeri sehingga dikhawatirkan tidak bisa hadir ketika sidang, atau seorang penderita kanker yang divonis dokter segera meninggal, maka alasan ketidakhadiran si tentara atau si mahasiswa atau si penderita kanker tersebut wajib tercantum dalam berita acara penyumpahan dengan melampirkan surat tugas, surat kelulusan tes, atau surat keterangan dokter atau dokumen-dokumen lain sebagai pendukungnya. Jika tidak, maka akan sangat berbahaya karena pasal 116 ayat 1 KUHP yang sejatinya bertujuan untuk mengumpulkan alat-alat bukti selengkap-lengkapnya dalam rangka mencari kebenaran material malah akan digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara
atau menutupi kesaksian palsu dalam hal tersebut inkasu terbukti melalui kesaksian Dede Riswanto dan Liga Akbar yang ternyata telah memberikan keterangan palsu atas perintah orang lain yang dibalut dengan dalil penyumpahan selama penyidikan. Agar kebohongannya saksi Dede tidak terbongkar, maka saksi Dede disumpah pada saat memberikan keterangan di penyidikan dan si penyuruh sumpah palsu rupanya paham betul kalau saksi Dede hadir di persidangan, kebohongannya dapat terbongkar akibat cecaran pertanyaan penasihat hukum terdakwa. Sehingga ketika dipanggil ke persidangan, saksi Dede dilarang untuk menghadiri dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan. Begitu pula saksi Liga Akbar yang sebelumnya juga disumpah dalam persidangan, meski akhirnya tetap hadir dalam persidangan, tapi belakangan mengaku kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh saksi Rudiana, yang artinya dia juga melakukan kesaksian palsu selama penyidikan yang dibungkus oleh sumpah sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. 6. Putusan sesat fakta akibat majelis hakim mengabaikan hak-hak prosedural para pemohon PK guna diperiksa dan diadili sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon juga telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dengan melakukan kesesatan fakta dengan hanya mengandalkan pengakuan para pemohon PK saat diperiksa di Polres Kota Cirebon. Padahal keterangan tersebut telah dicabut. Perlu diketahui bersama, selain hak untuk memberikan keterangan yang bebas selama BAP penyidikan, tersangka juga berhak untuk melewati semua proses rangkaian penyelidikan dan penyidikan secara fair dan legal sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, seperti mendapat perlakuan dan tindakan penyelidik atau penyidik di bawah surat perintah. Namun demikian, inkasu terungkap fakta para pemohon PK telah melalui proses interogasi secara ilegal pada tanggal 31 Agustus 2016 jam 16.30 WIB yang dilakukan oleh beberapa pejabat Polri tanpa dasar. Saudara Rudiana dan Gugun Gumilar yang mengaku telah melakukan interogasi sebagaimana dimaksud dalam keterangannya dalam putusan halaman 34 dan halaman 41. Sementara itu, Saudara Dodi Irwanto pada halaman 39 berusaha mengaburkan tindakan penangkapan ilegal yang dilakukan mereka dengan istilah mengamankan. Istilah ini tidak dikenal dalam KUHP dan Perkapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Penggunaan kata mengamankan merupakan tindakan menghaluskan kata tapi mengaburkan makna. Dalam perspektif hukum acara pidana, tindakan saksi Rudiana dan kawan-kawan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelaksanaan fungsi penyelidikan atau penyidik, yaitu menangkap para pemohon PK di depan SMPN 11 Cirebon. Selanjutnya membawa dan menginterogasi di ruangan unit narkoba Polres Cirebon Kota oleh saksi Rudiana dan kawan-kawan, yang pada akhirnya berujung dijebloskannya ke sel tahanan. Bahkan sebelum saksi Rudiana membuat laporan polisi di bagian reserse umum Polres Cirebon Kota. Tindakan saksi Rudiana dan kawan-kawan yang melakukan penangkapan dan interogasi kepada para pemohon PK tanpa disertai surat perintah penyidikan secara diam-diam dibenarkan oleh majelis hakim karena dijadikan sebagai salah satu dasar menjatuhkan putusan pidana seumur hidup kepada para pemohon PK. Perbuatan saksi Rudiana dan kawan-kawan, jaksa penuntut umum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, selain melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment, atau konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Dalam arti melakukan, membiarkan, bahkan melegalkan perbuatan penyiksaan sama saja dengan melakukan penyiksaan. Sehingga ketidakpedulian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sama kejamnya dengan melakukan perbuatan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan kawan-kawan. Bahwa selain itu, tindakan saksi Rudiana dan kawan-kawan yang melakukan penangkapan yang disamarkan dengan istilah mengamankan dan melakukan interogasi bahkan melampaui kewenangannya dari sekedar melakukan penyelidikan. Dalam ketentuan pasal 12 ayat 1 angka 3 Perkapolri nomor 14 tahun 2012
pun tidak ada tindakan interogasi, tapi yang ada adalah tindakan wawancara interview sebagai bagian dari tindakan penyelidikan. Ini menandakan bahwa tindakan penyelidikan selain harus taat prosedur dan berdasarkan surat perintah, juga harus benar-benar dilakukan dengan cara-cara yang humanis dan tanpa penyiksaan, sehingga dalam ketentuan tersebut hanya dibolehkan melakukan tindakan wawancara atau interview, bukan interogasi yang memiliki konotasi represif sebagai cara mendapatkan keterangan selama penyelidikan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan, yaitu keterangan saksi 1 Rudiana, saksi 3 Dodi Irwanto bin Durrahman, saksi 4 Gugun Gumilar bin Warba, dan saksi 14 Andi Safrudin, diketahui fakta hukum, yaitu saksi Rudiana bersama dengan saksi Dodi Irwanto bin Durrahman, saksi Gugun Gumilar bin Warba, dan saksi Andi Safrudin membentuk tim, dan pada tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 16.30 WIB melakukan tindakan pengamanan berupa penangkapan dan bahkan melakukan interogasi kepada para pemohon PK tanpa prosedur hukum yang benar. Bahwa perbuatan saksi Rudiana bersama dengan saksi Dodi Irwanto bin Durrahman, saksi Gugun Gumilar bin Warba, dan saksi Andi Safrudin yang melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan bagian dari tindakan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Namun sayangnya perbuatan tersebut dilakukan tanpa prosedur hukum yang benar karena dilakukan sebelum adanya laporan polisi, sehingga jelas perbuatan saksi Rudiana bersama dengan saksi Dodi Irwanto bin Durrahman, saksi Gugun Gumilar bin Warba, dan saksi Andi Safrudin adalah perbuatan main hakim sendiri karena tanpa didasari dengan surat penangkapan, surat perintah penyelidikan, dan surat perintah penyidikan. Bahwa segala informasi yang diperoleh dari hasil perbuatan saksi Rudiana bersama dengan saksi Dodi Irwanto bin Durrahman, saksi Gugun Gumilar bin Warba, dan saksi Andi Safrudin sebagaimana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum dan menjadi sangat diragukan kebenarannya. Terlebih para pemohon PK memberikan keterangan yang menyatakan mereka mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi berupa kekerasan fisik dan psikologis agar para pemohon PK mengakui perbuatan yang sama sekali tidak pernah dilakukannya. Untuk lebih jelasnya, berikut kutipan ketentuan pasal 12 ayat 1 Perkapolri nomor 14 tahun 2012 sebagai berikut, mohon dianggap telah dibacakan. 7. Dalam pertimbangan hukum terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata karena di dalamnya terdapat alat bukti, keterangan saksi yang saling bertentangan. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon telah melakukan kekhilafan dengan tidak memeriksa persesuaian antara alat-alat bukti satu sama lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan sehingga tercipta peradilan sesat karena kesesatan fakta. Hal tersebut terlihat dari pertimbangan hukumnya halaman 106 yang menyatakan sebagai berikut. Bahwa kemudian saksi Suroto yang bertugas sebagai mandor polisi di Polsek Talun ikut mendatangi tempat kejadian setelah saksi Supardi dan saksi Suja mendengar tentang adanya peristiwa laka lantas di flyover Talun Sumber. Lalu saksi Suroto melihat kondisi anak korban Muhammad Rizky Rudiana telungkup dan masih menggunakan helm, namun telah meninggal dunia dalam keadaan kepala masih mengeluarkan darah, sementara anak korban Vina ditemukan masih dalam keadaan merintih. Izin yang mulia, ada beberapa paragraf dan kalimat yang saya skip, mohon dianggap telah dibacakan. Sedangkan kondisi motor sudah itu dalam posisi berdiri tanpa ada kerusakan berat, kecuali luka lecet pada spakbor sepeda motor milik anak korban Muhammad Rizky Rudiana. Selanjutnya kedua anak korban dibawa ke rumah sakit Gunung Jati. Selanjutnya saya teruskan bahwa keterangan Suroto yang menyatakan korban Vina memakai rok pendek ternyata bertentangan dengan keterangan Dr. Ida Silvia, dokter yang pertama kali memeriksa korban Vina, sebagaimana dimaksud dalam keterangannya halaman 66 yang menyatakan sebagai berikut. Bahwa korban Vina pada saat itu memakai pakaian bawahannya jeans panjang warna biru dongker dan untuk mengobati lukanya saksi menggunting celananya tersebut. Berdasarkan keterangan saksi Dr. Ida Silvia tersebut, korban Vina menggunakan celana jeans panjang. Bahkan untuk mengobati lukanya, Dr. Ida sampai menggunting celana tersebut. Dari kedua keterangan saksi yang berbeda di atas, untuk menentukan keterangan yang mana yang terbukti benar dan bisa dipercaya, maka harus dihubungkan bukti-bukti yang lainnya. Dan yang paling sahih, tentunya foto-foto korban anak Vina yang diambil oleh penyidik Polres Cirebon Kota yang terlampir dalam berkas perkara.
ketika korban tersebut untuk pertama kali ditemukan atau pertama kali diperiksa oleh dokter di Rumah Sakit Gunung Jati. Apakah Vina mengenakan rok pendek atau celana jeans panjang? Setelah para pemohon PK periksa dalam berkas perkara, ternyata tidak menemukan foto korban Vina ketika pertama kali ditemukan di flyover Talun. Tapi yang ada adalah hasil pemotretan ketika korban Vina di Rumah Sakit Gunung Jati ketika dia diperiksa oleh Dr. Ida Silvia. Dan secara jelas terlihat korban Vina menggunakan celana panjang di mana bagian celana pada posisi tungkai kaki sebelah kiri telah robek seperti bekas digunting. Dengan demikian, berdasarkan persesuaian antara keterangan Dr. Ida Silvia dan hasil pemotretan umum korban Vina di Rumah Sakit Gunung Jati, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa korban Vina pada saat kejadian perkara tanggal 27 Agustus 2016 menggunakan celana jeans panjang, sehingga keterangan saksi Suroto tersebut tidak benar yang mengakibatkan majelis hakim memutus perkara akuo berdasarkan sesat fakta. Yang selanjutnya mohon dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya dibacakan oleh rekan yang sudah barat. Terima kasih. Ya, izin yang mulia. Majelis Hakim melakukan kekhilafan karena menyatakan perkara aku adalah pembunuhan dan pemerkosaan. Hanya saksi berita acara penjumpaan dalam penyidikannya tidak dilampirkan dalam berkas perkara. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Jungto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon begitu yakin dengan pendapatnya yang menyatakan kejadian tersebut adalah pembunuhan dan pemerkosaan, sampai memiliki mental block dengan mengabaikan kemungkinan-kemungkinan lain seperti kemungkinan kecelakaan lalu lintas. Hanya berdasarkan keterangan saksi Advi David Aep dan Dede Riswanto yang tidak dihadirkan di persidangan, ditambah pengakuan para pemohon PK dan terpidana lainnya yang telah dicabut karena diambil dalam pemeriksaan tanpa didampingi penasihat hukum dan syarat akan penyiksaan. Hal tersebut sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya halaman 115 yang menyatakan sebagai berikut. Bahwa kemudian para terdakwa, saksi Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, saksi Eko Ramadhani alias Koplak, anak saksi Sakatatal, saudara Andi DPO, saudara Dani, dan saudara Peggy alias Perong DPO melempari anak korban Muhammad Rizky Rudiana, namun anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan anak korban Vina dapat melarikan diri. Bahwa selanjutnya para terdakwa, saksi Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, saksi Eko Ramadhani alias Koplak, saksi Sakatata, saudara Andi DPO, saudara Nani DPO, dan saudara Peggy alias Perong DPO dengan mengendarai sepeda motor mengejar motor yang dikendarai oleh anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan anak korban Vina dengan membawa bambu yang sudah dipersiapkan sebelum dan setibanya di depan Mandua Cirebon yang jaraknya lebih kurang 50 meter dari SMP 11 Cirebon. Sepeda motor anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan anak korban Vina dipepet oleh sepeda motor saksi Eko Ramadhani alias Koplak dan memukul anak korban Muhammad Rizky Rudiana dengan menggunakan bambu mengenai helm yang dipakai anak korban Muhammad Rizky Rudiana, namun anak korban Muhammad Rizky Rudiana berhasil memacu sepeda motornya menuju ke arah Talun Kabupaten Cirebon, dan saksi Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil dan saksi Eko Ramadhani alias Koplak bersama kawan-kawannya tersebut terus mengejar korban Muhammad Rizky Rudiana dan anak korban Vina dan seterusnya. Bahwa pertimbangan hukum tersebut didasari oleh keterangan saksi Aep dan saksi Dede Riswanto sebagaimana dimaksud dalam keterangannya pada putusan halaman 73 sampai dengan halaman 77. Bahwa keterangan kedua saksi David di atas dapat disimpulkan bahwa intinya pada hari Sabtu malam tanggal 27 Agustus 2016
mereka melihat sekelompok orang yang belakangan mereka ketahui, yaitu para pemohon PK dan Saka Tatal, terpidana Rivaldi Aditya Wardana, terpidana Eko Ramadhani, terpidana Sudirman, Peggy alias Perong DPO, Andi DPO, dan Dani DPO sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon, dan pada sekitar 21.30 melintas korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina yang menggunakan jaket ekstasi berboncengan menggunakan sepeda motor melintas di hadapan mereka di Jalan Perjuangan Majasem, yang kemudian mereka melempar keduanya dengan menggunakan batu. Karena pelemparan tersebut hanya mengenai spakbor belakang sepeda motor yang dikendarai korban Muhammad Rizky Rudiana, maka para pemohon PK beserta pelaku lainnya mengejar dan memepet sepeda motor yang dikendarai korban ke arah flyover Talun. Bahwa setelah para pemohon PK mempelajari di berkas perkara, ternyata pernyataan Arfi-David Aep dan Dede Riswanto tersebut ternyata tanpa ada berita acara penyumpahan dalam berkas perkara. Keterangan para pemohon PK dan terdakwa terpidana yang menguatkan keterangan mereka berdua seperti para pemohon PK sampaikan di atas diberikan dalam pemeriksaan tanpa didampingi penasihat hukum yang telah dicabut karena diperoleh melalui penyiksaan, serta ditambah lagi penyidikan Polres Cirebon Kota dan Polda Jawa Barat yang tidak melalui scientific crime investigation, sehingga syarat akan kesalahan. Sejatinya hukum pidana bertujuan menemukan kebenaran material, sehingga segala kemungkinan seharusnya diteliti dengan penuh kehati-hatian melalui semua alat bukti sekecil apapun. Dan kemungkinan tersebut sehingga saking pentingnya pemeriksaan perkara pidana, majelis hakim seharusnya sebelum menerima begitu saja keterangan Aep dan Dede Riswanto untuk dibacakan di persidangan, menanyakan mengenai berita acara sumpah atas kedua saksi afidavit tersebut, apakah sudah terlampir atau tidak. Jika terlampir, apakah sudah sesuai dengan pasal 119 ayat 1 KUHP atau tidak. Artinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon harus benar-benar teliti dan tanpa celah atau tanpa kesalahan, zero mistake dalam memimpin sidang, sehingga hasil persidangannya benar-benar menghasilkan putusan yang berkeadilan. Adapun bukti-bukti yang luput dari pengamatan hakim adalah keterangan-keterangan para saksi yang justru mengarah ke kejadian kecelakaan lalu lintas yang menyatakan sebagai berikut. A. Keterangan Supardi pada halaman 44 menyatakan sebagai berikut, bahwa di tempat kejadian perkara saksi melihat satu unit sepeda motor Yamaha Xeon warna biru langit dengan keadaan bagian bodi sebelah kanan dan spakbor depan lecet, dan satu buah helm warna merah yang pada saat itu masih dipakai oleh korban laki-laki. Fakta bagian sepeda motor lecet sebelah kanan tersebut harus benar-benar ditanyakan, bahkan dilihat oleh majelis hakim separah apa goresan tersebut, guna memperkirakan apa goresan tersebut akibat motor jatuh dalam kecepatan berapa atau lecet karena dijatuhkan dalam keadaan diam. B. Saksi Muhyiddin pada putusan halaman 49 sampai 50 menyatakan sebagai berikut, bahwa saksi melihat sepeda motor yang dipakai korban mengalami goresan di bodi motor 20 sampai 30 cm, pecah di spakbor stang motor bengkok sedikit. Bahwa saksi melihat di marka yang tingginya lebih kurang 20 cm ada cat warna hijau yang menempel. Pada malam itu, saksi juga menemukan potongan daging sedikit pada baut tiang, tapi saksi tidak tahu apakah diambil atau tidak. C. Saksi Taufik, petugas yang melakukan olah TKP pertama di flyover Talun, dalam keterangannya pada putusan halaman 51 menyatakan sebagai berikut, bahwa kemudian saksi ke tempat kejadian dan bertemu dengan saksi Suja. Dalam olah tempat kejadian perkara ada benturan berupa goresan di medan jalan yang patah-patah
jaraknya sekitar 2-3 meter dari para korban, 5 meter sampai ke sepeda motor. Gumpalan daging di tiang penerangan jalan umum yang masih basah, ada noda darah dan goresan di jalan. Diperkirakan para korban dari tiang PJU terpelanting 3 meter. Bahwa saksi sempat melihat ke flyover Talun dan di sana ada bekas cat sepeda motor korban. D. Saksi Andi Saifruddin, keterangannya pada putusan halaman 58 menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016, saksi Rudiana curiga atas luka-luka yang dialami anaknya seperti bekas luka tusukan dan kebiruan bukan karena kecelakaan dan sepeda motor tidak rusak, hanya lecet saja. Helm pecah di bagian belakang. Bahwa berdasarkan keterangan pada para saksi tersebut, terbukti ada dugaan kecelakaan lalu lintas yang seharusnya dicermati dan digali kebenarannya oleh hakim dalam persidangan secara sungguh-sungguh dan mendalam apakah kecelakaan tersebut benar-benar berdiri sendiri atau merupakan bagian dari rangkaian peristiwa pembunuhan. Untuk itu, agar mendapat kepastian mengenai hal tersebut, majelis hakim seharusnya menggali fakta-fakta apakah spakbor yang pecah adalah spakbor depan dan biasanya memiliki cat yang sama dengan bodi motor, yaitu warna hijau. Kemungkinan spakbor depan pecah karena menabrak separator setinggi 20 cm sebagaimana dimaksud oleh saksi Muhyiddin. Apakah stang yang bengkok tersebut dimungkinkan karena kecelakaan dalam keadaan kecepatan tinggi sehingga menyebabkan cedera serius yang menyebabkan kematian Eki dan Vina, atau hanya dimungkinkan karena motor yang sedang berhenti dijatuhkan di atas aspal? Apakah potongan daging yang tersisa di jalan tersebut milik korban Eki atau Vina? Berdasarkan pemeriksaan laboratorium dan tes DNA sehingga ditentukan penyebab kenapa daging tersebut ada menempel di baut. Dengan demikian, dikarenakan fakta-fakta tentang kondisi sebagaimana para pemohon PK sebutkan di atas tidak diperdalam oleh majelis hakim, maka terjadi keraguan di mata publik kalau kejadian tersebut adalah bukan pembunuhan dan pemerkosaan tetapi bisa saja kecelakaan. Majelis hakim sepertinya tidak peduli tentang hal itu karena otaknya telah tersusgesti oleh uraian dakwaan penuntut umum atau pura-pura percaya atas penyidikan dan dakwaan penuntut umum meski tahu syarat akan pelanggaran hukum seperti yang dimaksud Yahya Harahap di awal memori peninjauan kembali ini. Kepastian dakwaan dan fakta hukum dalam putusan akuo yang menyatakan pembunuhan dan pemerkosaan sebenarnya runtuh seketika seiring dengan pencabutan keterangan para pemohon PK dan terpidana lainnya. Apalagi sesaat lagi saksi Dede Riswanto, saksi Liga Akbar, saksi Teguh Wijaya, saksi Oktarangga, saksi Pramudia Wibawajati dan belasan saksi lainnya memberikan keterangan yang pada intinya membuktikan kesaksian Aep, Abdul Pasren, Nurdatul Kafi itu palsu, serta terbukti para pemohon PK dan terpidana lain pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 tidak pernah berada di lokus delikti sebagaimana dimaksud dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Sepertinya drama pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon akan benar-benar tamat. 9. Putusan majelis hakim sesat fakta dan sesat hukum yang menyebabkan error in persona akibat penyelidikan ilegal dan penyidikannya tanpa scientific crime investigation. SCI berasal dari 3 kata yaitu scientific yang secara harfiah berarti keilmuan, crime yang artinya secara harfiah berarti kejahatan, dan investigation yang dapat diartikan sebagai suatu pemeriksaan. Dengan demikian, scientific crime investigation diartikan sebagai serangkaian pemeriksaan dugaan kejahatan melalui metode keilmuan dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu sehingga hasilnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Semakin baik dan semakin disiplin penerapan SCI,
maka hasil yang didapatkan semakin presisi dan semakin aktual serta semakin dapat dipertanggungjawabkan, sehingga manakala dilakukan pengujian di persidangan akan menghasilkan kebenaran dan keadilan dalam arti yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Sebaliknya, jika semakin abai dan tidak disiplin penerapan SCI, maka hasilnya akan melahirkan putusan semakin jauh dari kebenaran dan keadilan. Bahwa banyak penyidikan perkara pembunuhan di Indonesia yang tidak menerapkan SCI karena dinilai rumit, ribet, dan mahal. Jika semakin diteliti dan ditelusuri, bisa saja fenomena rekayasa kasus atau peradilan sesat dan kegagalan menegakkan keadilan layaknya fenomena gunung es. Setiap fenomena peradilan sesat dalam pembunuhan selalu diakibatkan oleh setidaknya 3 faktor. Yang pertama, tidak diterapkannya SCI. Kedua, pemaksaan pengambilan pengakuan melalui praktek inkisatoir. Dan ketiga, terpidana adalah orang miskin yang tidak didampingi oleh penasihat hukum. Akibat pengakuan-pengakuan tersebut, maka para penyidik, jaksa penuntut umum, dan majelis hakim seolah menutup mata bahwa pengakuan tersebut diperoleh secara tidak sah. Bahkan semua pihak yang terlibat selama proses tersebut tidak bersungguh-sungguh mengungkap peristiwa secara profesional. Inkasu, saksi Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar, seorang polisi yang merupakan bawahan saksi Rudiana, menerangkan bahwa saksi sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian namun belum dibuka. Dari keterangan tersebut maka timbul pertanyaan, apa alasan mereka tidak membuka CCTV? Selanjutnya para pemohon PK memeriksa dalam berkas perkara apakah saksi Dodi Irianto adalah salah satu penyidik yang menangani perkara sesuai surat perintah penyidikan. Setelah memeriksa surat perintah tugas penyidikan dan penyidikan nomor sprint TP 451-9 Romawi 2016 Reskrim, ternyata saksi Dodi Irwanto tidak termasuk penyidik yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sehingga timbul pertanyaan kedua, apa kewenangan saksi Dodi Irwanto dan Gugun Gumelar mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian? Untuk lebih jelasnya disebutkan nama penyidik Polres Cirebon Kota yang menerima tugas dan menangani perkara sesuai surat perintah tugas penyelidikan dan penyidikan nomor sprint TP 451-9 Romawi 2016 Reskrim adalah Imaduddin SH, Aura Santayowan SH, Budi Rahmanto SH, Jainuddin, Kasidin SH, dan Arif SK Nugraha. Bahwa dari ke-6 penyidik tersebut sebanyak 4 orang yaitu Aura Santiawan, Budi Rahmanto SH, Jainuddin dan Arif SK Nugraha telah diperiksa dalam persidangan sebagai saksi. Anehnya, di antara keempat saksi perbalisan yang dihadirkan di persidangan tidak ada satupun yang menyatakan membuka dan memeriksa isi CCTV di lokasi kejadian. Hal ini semakin membuktikan bahwa penyidik Polres Cirebon memang malas, asal-asalan, tidak profesional, tidak sungguh-sungguh mengungkap peristiwa kejahatan yang disangkakan kepada para pemohon PK. Sehingga wajar jika hari ini kasus Pina Cirebon menjadi kasus yang paling menghebohkan dan menimbulkan kegaduhan selama Republik Indonesia merdeka. Izin Yang Mulia bahwa untuk paragraf selanjutnya akan kami skip karena ada unsur usilah. Oke, kami lanjut ke halaman 99 pada paragraf terakhir. Ya. Oke. Bahwa dasar majelis hakim menyatakan tindakan tersebut pembunuhan dan pemerkosaan berdasarkan keterangan saksi Air dan saksi Dede yang dihubungkan dengan keterangan saksi mahkota serta pengakuan para pemohon PK yang telah dicabut akibat mengaku disiksa oleh saksi Rudiana dan kawan, menyandarkan putusan pembunuhan berencana dengan ancaman hukum mati hanya melalui penglihatan saksi sangatlah berbahaya. Karena bagaimanapun mata manusia bukanlah alat pemindai elektronik yang bisa bekerja sempurna dengan hasil yang benar-benar akurat.
Pandangan mata manusia, apalagi pada malam hari, bisa saja terkelabui melalui banyak faktor seperti faktor pencahayaan di lokasi objek, faktor cuaca, dan faktor organik seperti apakah mata saksi masih normal, rabun jauh, rabun senja, buta warna, dan lain-lain, yang akhirnya terjadi kesalahan-kesalahan sensasi atau salah lihat dan kesalahan persepsi atau salah kira. Selain keterbatasan penglihatan, saksi juga memiliki keterbatasan ingatan yang rentan terhadap distorsi atau perubahan sehingga apa yang diingatnya menjadi berbeda apa yang sesungguhnya terjadi yang disebabkan berbagai faktor usia. Seperti usia, kecerdasan, serta subjektivitas orang tersebut. Untuk itulah, diterapkan SCI diperlukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan alamiah manusia. Sehingga dalam metode SCI, keterangan saksi dan scientific data evidence saling melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing. Contoh konkret bagaimana berbahayanya menyandarkan putusan hanya pada penglihatan orang melalui eksperimen sederhana sebagai berikut. Pernah diadakan percobaan di sebuah sekolah di Swedia. Para murid dikumpulkan dalam satu kelas, kemudian seorang masuk ke ruangan kelas itu sejenak, kemudian keluar lagi. Setelah murid-murid ditanya apakah pakaian tamu tadi, maka jawabnya berbeda-beda. Ada yang mengatakan berbaju biru, ada yang mengatakan berbaju abu-abu, dan bahkan ada yang menyebut berbaju coklat. Kami kutip dari Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Gali Indonesia, cetakan keempat, halaman 228. Untuk itulah, khusus untuk perkara pidana berat dengan ancaman tinggi, mutlak dilakukan metode SCI dalam penyelidikan dan penyidikan. Dalam metode SCI, menentukan penyebab kematian, modus operandi, dan motif bukan dari keterangan atau pengakuan, karena pengakuan rentan didapat dari penyiksaan, tapi diperoleh dari serangkaian penelitian atas berbagai scientific data evidence dan melalui berbagai disiplin ilmu bantu hukum pidana seperti kedokteran, forensik, daktiloskopi, genetika, digital forensik, dan lain-lain. Ilmu bantu hukum pidana. Sehingga dalam metode SCI, autopsi seharusnya dilakukan pada tahap awal sesaat setelah kematian, sebelum mayat terlanjur rusak karena pembusukan, sebelum penetapan dan pemeriksaan tersangka. In kasu autopsi justru malah dilakukan setelah pemeriksaan tersangka, sehingga berpotensi mempengaruhi objektivitas si dokter forensik dalam menerangkan pendapatnya dalam visum et repertum. Hasil autopsi bisa saja di tangan dokter yang kurang berintegritas, malah mengikuti hasil pemeriksaan tersangka. Padahal sebaliknya, hasil autopsi seharusnya sebagai data awal yang akan menjadi penuntun ke arah mana keterangan saksi diambil. Keterangan-keterangan yang dipaparkan para saksi yang tidak sesuai dengan hasil autopsi yang kemudian seharusnya dieliminir dan tidak dipercayai kebenarannya. Bukan sebaliknya, hasil autopsi yang tidak sesuai dengan keterangan saksi dan tersangka yang diabaikan, in kasu ternyata visum et repertum nomor ver 77/9/2016 tanggal 13 September 2016 yang dihasilkan dari hasil autopsi tanggal 6 September 2016 terlihat seolah mengikuti keterangan saksi dan tersangka, karena autopsi dilakukan setelah para pemohon PK ditetapkan sebagai tersangka. Dugaan para pemohon PK tersebut tidaklah berlebihan, mengingat terdapat pertentangan antara visum et repertum nomor 170/GJ/8/2016 yang diambil dari rekam medis hasil pemeriksaan korban Muhammad Rizky Rudiana pada tanggal 27 Agustus 2016 dengan visum et repertum ver 77/9/2016 yang dihasilkan dari autopsi tanggal 6 September 2016. Pada visum et repertum 170 dan 190 tidak disebutkan ada patah tulang atap tengkorak bagian depan dan belakang. Sementara pada visum et repertum nomor 77 terdapat patah tulang atap akibat trauma tumpul.
Visum et repertum nomor 77 mengundang kecurigaan karena bisa saja menyatakan fakta yang tidak benar karena diperoleh setelah para tersangka diinterogasi dan diambil keterangannya sehingga dipaksakan isinya harus sesuai dengan keterangan para tersangka. Berbeda dengan visum et repertum nomor 170 dan 190 yang dibuat sebelum para tersangka diinterogasi dan memberikan keterangannya sehingga benar-benar terbebas dari skenario rekayasa pembunuhan sehingga lebih dijamin dan dipercaya kebenarannya. Akhirnya, terlepas dari visum et repertum manapun yang dianggap benar, pertentangan-pertentangan tersebut merupakan bagian dari kompleksitas persoalan penyidikan, penuntutan, dan persidangan, sehingga semakin menguatkan keyakinan kita kalau terdapat banyak sekali kekhilapan hakim dan kekeliruan yang nyata akibat pelanggaran yang dilakukan selama penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan demikian, putusan nomor 4 garing PDIB garing 2017 garing PN CBN patut untuk dibatalkan melalui peninjauan kembali ini karena mengandung banyak sekali keraguan, sehingga sesuai dengan adegium dalam hal keraguan lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum seorang yang tidak bersalah. Dilanjutkan oleh rekan. Izin melanjutkan. Putusan Majelis Hakim nomor 10. Putusan Majelis Hakim sesat fakta karena menerapkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana tanpa didukung oleh alat bukti dan pertimbangan hukum yang memadai. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Bandung Yunto, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon telah memutus para pemohon PK dan terpidana yang lainnya, salah satunya dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana tanpa melalui alat bukti dan pertimbangan yang memadai. Hal ini terlihat pada pertimbangan putusannya halaman 127 paragraf 2 dan pertimbangan putusan halaman 128 paragraf keempat dan mengatakan sebagai berikut. Menimbang bahwa penyerangan yang dilakukan terhadap anak korban Muhammad Rizky Rudiana telah direncanakan sejak tanggal 17 Agustus 2016 dengan cara saudara Dani DPO menyebarkan SMS kepada terdakwa Lima Sudirman dan terdakwa Lima Sudirman memperlihatkan isi SMS tersebut kepada anak saksi Saka Tatal. Hal ini diakui anak saksi Saka Tatal setelah saksi verbalisan dihadirkan di persidangan bahwa saat pemeriksaan terhadap anak saksi Saka Tatal dilakukan sesuai prosedural, yaitu didampingi oleh kakak kandung bernama Selis dan penasihat hukumnya Tintin Priyalianti Esa tanpa tekanan psikis maupun fisik, dan anak saksi Saka Tatal membenarkan keterangan yang ada di berita acara pemeriksaan di kepolisian karena sebelumnya anak saksi Saka Tatal saat pemeriksaan keterangan selalu berbeda-beda dan berbeda. Pertimbangan putusan halaman 128 paragraf keempat menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata terdapat waktu yang cukup bagi para terdakwa untuk hadir dengan tenang dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukan. Begitu sebaliknya, terdapat waktu yang cukup membatalkan niatnya. Walaupun demikian, para terdakwa bukannya membatalkan niatnya, melainkan para terdakwa bersama teman-temannya tetap melakukan perbuatan yang telah direncanakan terlebih dahulu yang benar-benar menghendaki atas kematian anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan anak korban Vina sebagaimana pada rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas. Bahwa dari kedua pertimbangan hukum tersebut terlihat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Yunto, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon keliru dalam menerapkan pasal 340 KUHP tanpa didukung oleh pertimbangan yang lengkap. Menentukan sebuah perencanaan tidak hanya dilihat dari rentang waktu atau berpikir untuk melakukan tindak pidana dengan pelaksanaan tindak pidana itu sendiri. Majelis Hakim tidak menguraikan bagaimana rencananya tindak pidana itu dipersiapkan, seperti bagaimana permufakatan persiapan cara melakukan pembunuhan, dengan apakah pembunuhan itu akan dilakukan dan bagaimana pembagian peran masing-masing orang yang terlibat dalam pembunuhan tersebut.
Mengingat rencana pembunuhan itu katanya dilakukan sejak tanggal 17 Agustus 2016. Selanjutnya, dalam BAP penyidik tidak menemukan print-out SMS yang dikirim si perencana kepada Sudirman, sehingga bisa-bisanya pertimbangan hukum hanya didasarkan pada keterangan Sudirman, seorang anak penderita debil, anak cacat intelektual yang lulus SD dalam usia 17 tahun. Keterangan Sudirman tidak bisa dipercaya sepenuhnya, sehingga hanya setara dengan keterangan seorang anak yang di bawah umur, yang sangat mudah mengalami distorsi dan cacat logika. Keterangan Sudirman tersebut kemudian berkesesuaian dengan keterangan seorang anak yang bernama Saka Tatal, di mana dalam BAP penyidikan tidak pernah menerangkan dari siapa SMS itu diterima Sudirman, dan siapa orang yang akan diserang oleh orang tersebut beserta Sudirman. Apakah orang itu adalah Eki dan Vina atau ternyata orang lain? Maka seharusnya dibuka SMS sehingga diungkap siapa pengirim SMS, apakah isi SMS, dan siapa target penyerangan yang dimaksud dalam SMS tersebut. Inilah akibat jika JPU menerima berkas penyidikan, hakim mengiyakan saja dan terlalu mudah untuk mengabulkan dakwaan atas penyidikan yang jelas-jelas tanpa didasari oleh SCI dan didukung oleh scientific data evidence yang memadai. Putusan pengadilan didasari oleh sesat fakta, pelanggaran administrasi penyidikan dan dugaan rekayasa perkara. Bahwa berdasarkan uraian berita acara penyidikan dan keterangan lokus delikti, pertama terjadi di wilayah hukum Polres Kabupaten Cirebon sehingga berada di jurisdiksi Pengadilan Negeri Sumber. Hal ini terlihat dari keterangan transaksi sebagai berikut. Saksi Rudiana menyatakan sebagai berikut, bahwa setelah saksi sampai di RSUD Gunung Jati, ternyata benar anak saksi tersebut sudah meninggal dunia, dan berdasarkan informasi awal karena kecelakaan tunggal di flyover Desa Kecomberan, Kabupaten Cirebon. Saksi Suroto menyatakan sebagai berikut, bahwa sepengetahuan saksi saat ini ada di persidangan karena ada perkara pembunuhan yang terjadi pada hari tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22.30 WIB di Jalan Pangeran Cakrabuana di atas flyover Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saksi Supardi menyatakan sebagai berikut, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar 22.30 WIB saat saksi sedang melaksanakan piket di Polsek Talun, saksi mendapat laporan dari masyarakat ada kecelakaan lalu lintas di Jalan Pangeran Cakrabuana di atas flyover Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saksi Suja mengatakan sebagai berikut, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22.30 saat saksi sedang melaksanakan piket di Polsek Talun, saksi mendapat laporan dari masyarakat ada kecelakaan lalu lintas di Jalan Pangeran Cakrabuana di atas flyover Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Bahwa setelah peristiwa yang terjadi di Kabupaten Cirebon tersebut dilakukan oleh olah TKP dan dicatat oleh Polres Cirebon sebagai peristiwa kecelakaan lalu lintas, hal mana diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, yaitu Saksi Supardi, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar 22.30 saksi sedang melaksanakan piket di Polsek Talun, saksi mendapatkan laporan di masyarakat ada kecelakaan lalu lintas di Jalan Pangeran Cakrabuana di atas flyover Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan ke tempat kejadian perkara bersama saksi Suja dan saksi Suroto, perangkat Desa Kecomberan. Dan pada saat itu tiba di lokasi sudah banyak warga masyarakat yang mengerumuni para korban. Lalu saksi dan saksi Suja mengamankan lokasi dan mengatur lalu lintas, sementara saksi Suroto mengurus para korban. Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Piket Laka Lantas Polres Cirebon dan melaporkan kejadian tersebut ke Piket Patroli Polsek Talun. Bahwa setelah itu datang piket patroli, yaitu Aibtu Tatang Saripudin, Aibda Muhammad Suhardi, dan Bribka Edi, lalu langsung dua korban tersebut dinaikkan ke mobil patroli dan dibawa ke Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon. Setelah kedua korban dibawa ke rumah sakit kembali ke Polsek Talun. Saksi Suja bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 saat saksi sedang melaksanakan piket di Polsek Talun, saksi mendapat laporan dari masyarakat ada kecelakaan lalu lintas di Jalan Pangeran Cakrabuana di atas flyover Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan ke tempat kejadian bersama perkara SKPT bersama KSKPT Aibtu H. Supardi dan saksi Suroto, perangkat Desa Kecomberan, dan pada saat itu lokasi sudah banyak warga masyarakat yang mau dikewadakan. Bahwa kemudian saksi Supardi langsung menelpon patroli Polsek Talun
Selang 10 menit kemudian Aibtu Tatak Sarifudin, Aibda Muhammad Suhardi dan Bribka Edi datang dengan kendaraan Ranger. Bahwa semua saksi tersebut hanya menerangkan adanya kecelakaan, tapi tidak memuat berupa bukti-bukti terkait adanya bukti-bukti atas penanganan kecelakaan lalu lintas yang telah dilakukan oleh Polres Talun. Berdasarkan pasal 8 ayat 1 Peraturan Kapolri nomor 15 tahun 2013 tentang tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas disebutkan, laporan terjadinya kecelakaan lalu lintas disampaikan kepada A. petugas Polri di lokasi terdekat dan di kantor polisi secara langsung, atau B. sentra pelayanan kepolisian terpadu melalui nomor telepon, nomor pesan singkat, media online, dan alamat surat elektronik untuk kemudian menginformasikan kepada petugas sebagaimana dimaksud pada huruf A. 2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan tanda bukti lapor. 3. Format laporan dan tanda bukti terjadi kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tercantum dalam lempiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Bahwa setelah adanya laporan polisi mengenai kecelakaan lalu lintas, petugas Polri yang pertama kali datang ke tempat kecelakaan lalu lintas wajib melakukan pengamanan TKP agar TKP tidak berubah dan atau utuh sebagaimana pada saat dilihat dan diketemukan, dan melindungi agar barang bukti tidak ada yang hilang dan atau rusak. Kemudian membuat tanda di TKP dan membuat sketsa gambar sebagaimana dimaksud pasal 21 untuk pasal 23 ayat 1 huruf C untuk pasal 31 Perkap nomor 15 tahun 2013. Pasal 21. Pertama, petugas Polri yang pertama kali datang ke tempat kecelakaan lalu lintas wajib melakukan pengamanan TKP. Pengamanan TKP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk A. menjaga agar TKP tetap tidak berubah atau utuh sebagaimana pada saat dilihat dan diketemukan oleh petugas yang melakukan tindakan pertama di TKP. B. melindungi agar barang bukti, barang muatan, dan atau barang bawaan penumpang yang ada tidak hilang atau rusak dan mengumpulkan keterangan fakta sebagai bahan penyidikan. Pasal 23 ayat 1 huruf C. Petugas Polri dalam melaksanakan pengamanan TKP wajib membuat tanda di TKP. Pasal 31 ayat 1. Pembuatan gambar atau sketsa TKP sebagaimana dimaksud dalam ayat pasal 30 ayat 1 huruf C meliputi langkah-langkah sebagai berikut. A. Menentukan arah mata angin, arah utara. B. Menentukan skala gambar dan sketsa. C. Melakukan pengukuran di TKP sebagai dasar untuk menentukan jarak antar titik dengan metode garis alas dan atau metode segitiga dan atau metode koordinat mengikuti 1. Titik pokok pengukuran, titik P, 2. key point, titik X, lalu 3. Posisi kendaraan yang terlibat, titik pengukuran dari bumper, depan dan belakang, 4. Posisi korban, posisi korban, 5. Posisi barang bukti, 6. Posisi bekas rem, dan 7. Lebar jalan. D. Menuangkan unsur-unsur di TKP pada gambar atau sketsa yang meliputi 1. Lebar jalan, lebar got, dan lebar trotoar. 2. Bentuk jalan berupa jalan lurus, tanjakan, turunan, tikungan, dan persimpangan. 3. Posisi korban. 4. Posisi kendaraan. 5. Posisi key point. 6. Posisi pokok pengukuran. 7. Posisi barang bukti. 8. Menentukan bayangan arah datangnya dan tujuan setiap kendaraan terlibat. Bahwa memperhatikan ketentuan sebagaimana tersebut di atas dan penanganan kecelakaan lalu lintas yang sudah dilaksanakan oleh Polsek Talun, Polres Cirebon, terlebih terhadap fakta kecelakaan tersebut tidak pernah ada pembatalan dan atau pencabutan maupun penerimaan perkara. Maka fakta kecelakaan lalu lintas tunggal masih eksis dan kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban anak Eki dan Vina ditutup atau case closed. Bahwa kemudian kasus kecelakaan yang sudah ditutup atau selesai diduga direkayasa menjadi kasus pembunuhan dengan TKP di wilayah hukum Polres Cirebon Kota. Bahwa hal ini bermula ketika saksi Rudiana meyakini anaknya meninggal karena pembunuhan. Tidak sampai di situ, saksi Rudiana dengan seenaknya sendiri dalam keadaan emosi yang tidak stabil akibat kematian putranya. Tanpa surat perintah melakukan penyelidikan liar dengan cara menentukan sendiri kualifikasi kecelakaan lalu lintas sebagai pembunuhan, lalu mencari sendiri para pelaku, menangkap, lalu menginterogasi mereka secara brutal. Keterangan yang menyatakan mereka melakukan penyelidikan sendiri terlihat dari keterangan saksi Dedi Irwanto halaman 39 dan keterangan saksi Gugun Gumilar halaman 40 yang menyatakan keterangan saksi Dodi Irwanto.
bahwa akhirnya saksi bersama-sama dengan rekan yaitu Abtu Ridiana, Bribka Gugun, dan Brigadir Andi Safrudin melakukan penyelidikan di sekitar TKP, dan 2 hari kemudian saksi mendapat informasi dari warga bahwa korban meninggal dunia akibat pengeroyokan yang awalnya ada pengeroyokan di depan SLTPN 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon. Keterangan saksi Gugun Gumilar bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 pagi, saksi ditelepon saksi Rudiana, lalu kami membentuk satu tim yaitu Aibtu Rudiana, Bribka Dodi Irwanto bin Abdurrahman, dan Brigadir Andi Safrudin melakukan penyelidikan di sekitar TKP, dan pada akhirnya bertemu saudara Aib dan saudara Dede, pegawai cuci motor yang berjarak kurang lebih 500 meter dari flyover jembatan layang Talun. Atas ajakan saksi Rudiana tersebut, para bawahan saksi Rudiana bukannya mencegah, memberi pengertian, serta melaporkan gugusan saksi Rudiana kepada Kapolres atau atasan saksi Rudiana yang biasa diturut dan didengar nasihat-nasihatnya oleh saksi Rudiana, malah ikut-ikutan melakukan penyelidikan liar tersebut. Akibat dari perbuatan saksi Rudiana dan kawan-kawan, terbukti penyidikan, penuntutan, dan persidangan perkara ini syarat akan kejanggalan, dugaan rekayasa, dan menjadi salah satu kasus hukum yang paling heboh yang menimbulkan kegaduhan terbesar di seluruh dunia sepanjang sejarah Republik Indonesia. Bahwa setelah saksi Rudiana dan kawan-kawan melakukan penyelidikan liar, saksi Rudiana melaporkan peristiwa tersebut ke Polres tempat ia bekerja, yaitu Polres Cirebon Kota. Padahal lokus delikti terjadi di Kabupaten Cirebon yang merupakan yurisdiksi Polres Kabupaten Cirebon. Permasalahannya adalah pengambil alihan kewenangan tersebut tanpa diserai dengan prosedur hukum yang benar, sehingga saat ini ada dualisme peristiwa yang yaitu peristiwa kecelakaan lalu lintas yang ditangani oleh Polres Kabupaten Cirebon dan peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan yang ditangani oleh Polres Kota Cirebon. Bahwa selain adanya pengambil alihan kewenangan penanganan perkara yang melanggar hukum, perkara tersebut juga meninggalkan sejumlah kejanggalan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan dakwaan penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam halaman 11, menyatakan Rivaldi melakukan penusukan ke dada Eki di dada sebelah kanan dengan menggunakan samurai panjang, sementara dari hasil visum dan keterangan Dr. Rahma Tiara Anita tidak terlihat adanya tanda-tanda penusukan. Dari sini kita dapat melihat adanya ketidakjujuran jaksa penuntut umum dalam membuat dakwaan, sehingga dakwaan tersebut direkayasa dan menguraikan kronologis yang tidak sesuai dengan visum et repertum. Sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut keterangan Dr. Rahma Tiara Anita dalam putusan halaman 62 menyatakan sebagai berikut. Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap mayat atas nama Muhammad Rizky Rudiana, pada tubuhnya tidak ditemukan luka akibat tusukan benda tajam dan hanya luka terbuka di bagian dahi dan punggung tangan kanan akibat dari apanya saksi tidak tahu. Sementara jaksa penuntut umum dalam uraian dakwaannya pada halaman 11 menyatakan sebagai berikut. Setelah itu, saksi Rivaldi Aditya Wardana alias Andika menusuk dada korban di sebelah kanan korban Muhammad Rizky Rudiana sebanyak 1 kali dengan menggunakan samurai ukuran panjang dan seterusnya. Berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 2 September 2016, barang bukti batu diperoleh dari Sudirman, yang artinya Sudirman telah melakukan perbuatan setelah rajin mengumpulkan batu-batu, botol-botol kosong plastik bening dan telah digunakan tersebut, padahal tidak ada lokus di kediaman Sudirman. Sehingga jika memang ada pun, tertinggal di 3 lokasi, yaitu depan SMPN 11 Cirebon, flyover Talun, dan tanah kosong di belakang showroom mobil. Dan di depan rumah Bu Nining dan rumah sekitar rumah Hadi Saputra. Hal tersebut menurut para pemohon PK sungguh sesuatu yang sehingga tidak masuk akal dan terlihat jelas adanya rekayasa perkara. Pembacaan dilakukan oleh rekan kami yang izin kami lanjutkan yang mulia. 3. Keterangan Dr. Rahma Triananita dan Dr. Ihda Silvia dalam persidangan ditempatkan dan disumpah sebagai saksi, bukan keterangan ahli. Padahal keterangan tersebut secara hukum termasuk keterangan ahli karena diberikan atas dasar keilmuannya. Kejanggalan ini menandakan bahwa adanya niat dari penyidik, JPU dan Majelis Hakim untuk tidak membandingkan visum et repertum yang dibuat oleh kedua ahli tersebut dengan visum et repertum yang dibuat oleh Dr. Andri Nur Rahman SPF. Padahal terjadi pertentangan antara kedua visum Rumah Sakit Gunung Jati dan visum Rumah Sakit Bayangkara tersebut.
Penyidik berpendapat jika Dr. Rahmat Triananita dan Dr. Ida Silvia disumpah sebagai ahli, maka visum et repertum yang mereka buat berkedudukan seimbang atau apple to apple dengan visum et repertum yang dibuat oleh Dr. Andri Nur Rohman SPF. Sehingga dikarenakan dibuat lebih dahulu, maka lebih dipercaya kebenarannya. Untuk lebih jelasnya, kutipan keterangan kedua dokter tersebut sebagai berikut. Saksi 15